Saya Habil Elisa Nugra. Saya Yusuf Aryan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini video untuk tugas jurnalistik media online dengan dosen pengampu Pak Abdul Malik. Nah, ini ada podcast atau cerita sedikit dari kami mengenai serba-serbi yang sedang berlangsung, yaitu SEA Games di Kamboja 2023, di mana banyak sekali mungkin kelucuan ya, atau yang menurut kita kurang tepat lah dalam pelaksanaannya gitu ya. Banyak hal-hal yang kurang profesional dalam artian seperti itu ya. Kita akan mulai obrolan kita atau podcast kita pada hari ini mengenai serba-serbi SEA Games Kamboja 2023. Yang pertama, apa aja sih kelucuan atau hal-hal yang nyentrik dalam SEA Games Kamboja ini ya? Mungkin pertama, seperti kita tahu ya, ruang ganti baju pemain Indonesia itu hanya memakai kursi plastik dan bajunya hanya memakai hanger plastik biasa gitu. Cuman kayak digantungin, gantungin aja. Jadi kayak bener-bener belum siap banget sih. Belum siap banget. Jadi kesannya kayak kayak pertandingan antar RT dan RW gitu. Antar kampung. Menurut lu gimana tuh? Kayak gimana ya? Mungkin Kamboja ini kan udah harusnya persiapannya lumayan lama kan, harusnya udah siap banget lah. Apalagi ini SEA Games gitu, bukan 17-an. Kalau masalahnya locker roomnya tuh kayak bukan locker room, kayak kayak kantor RW mungkin jatuhnya, kayak bener-bener kantor RW ya? Iya, kayak bener-bener ruangan, ya udah ruangan pakai hanger yang dari Shopee sama bangku hajatan, kayak gitu doang, kayak belum siap gitu. Dibilang lucu juga memprihatinkan gitu, apalagi atlet Indonesia ini harus punya prestasi yang luar biasa, tapi pelayanan yang diberikan oleh panitia SEA Games ini kurang berkenan gitu. Seperti tapi kalau nggak salah ini deh, dikasih, mungkin kalau locker room memang belum siap ya. Kalau nggak salah Indonesia tuh dapet lapangan latihan yang cukup bagus sih, tapi emang locker roomnya aja yang agak ya, untuk SEA Games ya buruk lah. Untuk SEA Games kualitasnya buruk banget. Untuk itu kurang profesional ya sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan SEA Games bagi bola ya, yang cukup diminati lah di seluruh dunia, bahkan di Asia, di ASEAN juga. Kemudian yang ada lagi yang lucu, kalau di Indonesia mungkin kita punya lighting, kita punya lampu yang mungkin yang jauh lebih proper lah, kita punya niat dalam arti punya lebih siap lah dari segi alat dan sebagainya. Tapi di sini penerangan podium menggunakan lampu mobil itu suatu kayak nggak tahu, antara emang sumber dayanya kurang, nggak siap, apa emang ya udah gitu seadanya aja, nggak tahu juga sih. Ya balik lagi sih, ini untuk SEA Games itu kacau banget. Padahal banyak sekali lighting yang mungkin bisa untuk menerangi para atletnya yang habis menang dalam olahraga tersebut, terus dia juara 1, juara 2, dan juara 3, tapi lightingnya atau penerangannya hanya menggunakan lampu mobil. Podium lagi. Entah dia tidak punya alat penerangan atau dia tidak punya persiapan yang cukup dan kira menggunakan lampu mobil, di mana seperti kita tahu lampu mobil itu hanya paten, hanya di situ aja gitu, nggak bisa fleksibel ke arah atas bawah samping atau bagaimana. Jadi kesannya kesiapan SEA Games ini dalam tuan rumahnya perlu dipertanyakan gitu, sangat kurang lah. Mungkin Indonesia bisa jauh lebih hebat daripada itu. Harusnya tuan rumahnya Indonesia. Tuan rumahnya mungkin harus Indonesia lagi, karena Indonesia tidak akan pernah main-main dalam buat event. Oke, yang ketiga, lu tahu kan yang lampu start lari maraton terus dia naiknya pakai speaker naiknya. Nah, kalau ada kendala gitu pakai speaker
speaker Shopee. speaker Shopee, speaker bonus mic, dangdutan lagi mungkin. Tapi akhirnya pakai itu kan? Untuk ya Dipakai kan? akhirnya pakai itu untuk benerin lampu startnya. Bener-bener itu Bener-bener tidak siap. tidak siap. Mungkin kan ada tangga, mungkin Iya, ada Kenapa nggak pakai tangga? tangga atau yang paling minimal tangga lah. Jadi jangan pakai speaker, jadi kesannya speaker, apalagi mungkin nggak tahu kenapa ada speaker di situ gitu. Itu dia. Mungkin punya supporter kan? Punya support Diambil karena buat benerin. atau yang ngucapin 1, 2, 3 pakai itu. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan kocaknya ya. Kemudian selanjutnya ini opening ceremony, ya kan? Kalau ini udah sering banget ini. Opening ceremony sebuah event besar olahraga di ASEAN, di Asia Tenggara, yang dimana bendera Indonesia itu terbalik jadi bendera Polandia. Jadi yang main ini bukan Indonesia, Polandia mungkin sepertinya. Jadi sebenarnya Polandia itu Asia. Polandia itu Asia gitu, Indonesia itu di Eropa sebenarnya. Tapi lucu sih kalau kebalik begitu. Maksudnya kan kalau di Google, ya bisa di Google juga sih. Bendera Indonesia udah sama Kamboja juga kayaknya susunan bendera Kamboja. Iya, Kamboja biru, merah, biru, terus tengahnya Ada kerajaan apa? kerajaan apa candi apa itu. Kalau Indonesia cuma merah putih, masih bisa kebalik. Masih gampang lah. Makanya suatu keheran kok bisa kebalik gitu. Mungkin ada di berbagai event mana juga pernah kebalik ya. Ada di waktu itu. Nah, pokoknya ada event juga di suatu negara bendera Indonesia juga terbalik. Sering banget kebalik. Sering banget kebalik gitu. Padahal kalau sendiri Indonesia itu merah putih gitu. Cuma merah sama putih kalau ada. Tapi gue pernah lihat di TikTok tuh netizen Indonesia pasang foto profilnya itu bendera Kamboja dibalik tapi itu lucu banget itu, waduh. Polandia ikut SEA Games. Dari dia Polandia yang ikut SEA Games bukan Indonesia. Iya. Itulah. Kemudian deh yang negara yang kayak Indonesia nih. Indonesia menjuarai suatu cabang olahraga tuh dia dapat juara 1, juara 2, juara 3. Tiga-tiganya menang. Tiga-tiganya menang. Tapi ada satu peraturan di mana tidak boleh satu negara tuh memenangkan 1, 2, 3. Pokoknya kayaknya kalau nggak salah di SEA Games sekarang nggak tahu deh peraturannya mulai kapan. Itu di satu podium itu nggak boleh 3 negara. Nah iya. Bukan satu podium satu negara. Oh iya, Satu negara. pokoknya gitu deh. Pokoknya harusnya Indonesia tuh dapatnya emas, perak, perunggu ya harusnya. Nah perunggunya itu dioper ke tuan rumah. Tuan rumah, iya, atlet Kamboja. Atlet Kamboja. Dan itu nggak tahu itu peraturan mulai dari tadi atau mulai sama SEA Games atau memang peraturan negara sendiri atau gimana nggak tahu. Itu nggak tahu, itu aneh sekali menurut kami. Kemudian nih, tapi kalau itu sebenarnya sah nggak sih sebenarnya menurut lo? Kalau misalnya satu negara itu memenangkan satu, juara 2, juara 3? Tahu juga sih, tapi karena memang kita baru dengar juga kali ya peraturan begitu, nggak tahu emang peraturan dari negaranya atau peraturan dari SEA Games-nya atau gimana. Bener-bener baru denger gitu peraturan kayak gitu. Iya, itu cukup bingung juga gitu. Menurut saya sih sah-sah aja untuk sebuah negara, misalnya Indonesia memenangkan juara 1, juara 2, juara 3 dalam cabang olahraga tersebut. Menurut saya sih sah aja karena ya kemampuan negara kita udah sampai situ. Mungkin negara lain belum nyampe situ, mungkin gitu. Sementara juga yang tahu Kamboja mengirimkan lebih banyak atletnya ya kan. Tuan rumah mengirim banyak atlet. Waduh, sekarang masih memimpin perolehan emas tertinggi gitu karena atletnya banyak. Tuan rumah ya udah benar-benar full tim. Udah full tim. Terus ada 3 atau 4 cabang olahraga baru dari Kamboja dan itu sangat. Kemudian pernah lihat juga mungkin di Instagram, di TikTok yang dimana
atlet basket Kamboja ini bukan orang Kamboja tuh. Iya. Bukan orang Kamboja, gimana tuh? Benar-benar orang nggak tahu deh orang negara mana, mungkin emang punya keturunan atau gimana. Tapi jadi kayak nggak seimbang jatuhnya. Jatuhnya nggak fair ya? Iya, jatuhnya kayak nggak fair gitu. Apalagi ini SEA Games kan. SEA Games yang kan. Seharusnya yang muda-muda atau yang Warga negaranya sendiri lah warga gitu. negara sendiri. Iya. Menurut perspektif saya sih ya, itu suatu apa ya, sebuah dalam kasarnya adalah ketakutan Kamboja terhadap pebasket dari Indonesia, mungkin dari Thailand, mungkin dari Malaysia, bahkan Vietnam yang sedang berkembang juga olahraganya. Maka akhirnya mungkin saya kurang informasi dalam dia menyewa, mereka menyewa atau membeli atau bagaimana ya, pokoknya atlet basketnya ini seperti bukan orang Kamboja tapi seperti orang Amerika gitu. Yang dimana Amerika sendiri adalah pusatnya atau pelopornya basket dunia gitu. Makanya sangat aneh sekali kelihatannya, karena namanya mengharumkan negara sendiri nggak perlu pakai orang lain untuk memenangkan olahraga tersebut. Padahal mungkin kalau orang Kamboja ikut basket 3 versus 3 ini mungkin bisa aja, cuman gimana ya, negaranya ini kurang optimisme aja mungkin sama atlet basketnya ya. Apalagi kebanyakan negara lain juga kan kayak bener-bener pakai apa ya, warga negara sendiri gitu. Iya. Ya mungkin mereka emang warga negara sendiri tapi kayak naturalisasi ya bisa dibilang. Jadi kayak yang nggak seimbang lah gitu. Ini mungkin masih ada satu lagi pembahasan yang mungkin dari perspektif kita berdua, tapi ini cukup disayangkan, ya mungkin terlalu overpower kali negara kita dalam cabang olahraga ini, yaitu badminton, di mana Kamboja tidak menyediakan slot untuk atlet badminton, terutama ganda campuran ini dalam list pertandingannya gitu. Jadi yang di pertandingan hanya Kamboja sendiri, Myanmar, Timor Leste, Brunei, yang begitu-begitulah. Yang dimana badmintonnya ini tidak kuat gitu. Mungkin Indonesia tuh menjadi salah satu negara dengan badminton nomor 1, 2, 3, pokoknya top 3, top 5-nya dunia lah. Makanya sangat ditakuti negara-negara ASEAN gitu. Mungkin menurut lu gimana tuh? Seharusnya sih jadi kalau begini jadi berkurang ya. Harusnya Indonesia mungkin bisa panen emas mungkin itu. Iya, yang bisa panen emas. Sekarang malah ya. Tapi negara lain jadi ketar-ketir sih kalau emang benar-benar bulu tangkis dikasih slot banget. Kayak jadi auto menang mungkin ya. Bulu tangkis tuh Indonesia udah Denmark aja bisa kalah gitu. Apalagi Kamboja. Kamboja yang baru Dan kok kebalik. Mungkin terakhir pembahasan kita, menurut lu negara Kamboja ini bagaimana menurut lu? Ya, kayak kurang siap banget ya. Apalagi namanya juga Kamboja negaranya lagi jelek nih ya, di Asia Tenggara. Mungkin beberapa orang juga tahu banyak warga Indonesia yang diiming-imingin kerja di sono, tapi ujung-ujungnya di sono jadi kayak diperjualbelikan gitu, suruh kerja jadi scammer. Nah kalau nggak mau kerja ya nggak tahu deh endingnya gimana, pokoknya kayak disekap lah di sana. Itu sih. Ya, menurut perspektif saya, Kamboja ini mungkin negara yang dibilang terbelakang juga nggak juga menurut saya. Kenapa? Karena Kamboja ini masih dilingkupi dengan Thailand, masih dilingkupi dengan Vietnam dan China gitu. Kamboja ini mungkin negara berkembang yang dibilang sulit maju ya, itu tergantung dari orang-orangnya. Itu kalau saya lihat ya di sosial media seperti Indonesia zaman SBY. Jadi banyak sekali
masih kurang dari segi ekonominya, masih kurang dari segi politiknya, mungkin kurang tahu ya, cuman kelihatan masih kurang juga gitu dari segi presidennya mungkin. Kemudian dari segi teknologi kehebatannya itu masih kurang. Buktinya SEA Games ini masih kurang lah, masih kurang dari berbagai, memang tidak ada yang sempurna, tapi dibanding dengan negara-negara besar Asia Tenggara, Kamboja ini masih sangat kurang siap dalam SEA Games ini. Cuman untungnya banyak sekali negara-negara yang sportif lah, masih banyak negara-negara yang mau memaklumi lah aturan-aturan Kamboja yang seperti itu ya, masih mau ngikutin, masih mau melakukan pertandingan gitu ya, seperti itulah. Kamboja harus banyak-banyak belajar, perlu pemimpin-pemimpin yang luar biasa juga. Kamboja ini perlu apa ya, ada peningkatan lah ya kan. Masih kalah sama Vietnam, masih kalah sama mungkin Myanmar mungkin masih jauh lebih hebat dibanding Kamboja. Tapi ya mungkin itu aja sih, banyak serba-serbi kelucuan atau sebuah keanehan ya, peraturan-peraturan yang di luar nalar, di luar akal sehat, yang mungkin kesiapannya, bahkan kayak lagu soundtracknya SEA Games-nya ini, banyak netizen bilang kurang sekali nih, soundtrack apa kayak begini, tidak ada mengundang, tidak membuat semangat, tidak membuat apa adrenalin untuk apa ya, olahraga gitu. Kalau kata orang ada yang bilang kayak musiknya Korea Utara katanya, nggak ada semangatnya gitu, jadi full formal yang nyanyi ya begitulah. Mungkin itu aja sih podcast kita yang kita lihat kelucuan, serba-serbi atau keanehan-keanehan dalam SEA Games, bahkan Kamboja sendiri sebagai negara tuan rumahnya. Mungkin itu aja, ada yang mau ingin ditambahkan? Itu aja sih kayak Ya. Mungkin sekian dari kami, mungkin itu aja. Terima kasih.